Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak pada mata pelajaran geografi. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pendekatan geografi. Sebelum Bapak menjelaskan materi, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar yang pertama, memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian harus mampu mengidentifikasi pendekatan geografi. Yang kedua, kalian harus mampu menyebutkan pendekatan geografi. Yang ketiga, kalian harus mampu membedakan pendekatan geografi. Dan yang terakhir, kalian harus mampu menganalisis fenomena geosfer dengan menggunakan pendekatan geografi. Pendekatan geografi adalah sudut pandang untuk mengkaji berbagai macam fenomena geosfer, baik itu hidrosfer, atmosfer, litosfer, terutama pada interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pendekatan geografi itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada keruangan, yang kedua ada kelingkungan, dan yang ketiga ada kompleks wilayah. Ya, untuk lebih jelasnya marilah kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama itu ada pendekatan keruangan atau spasial. Pendekatan keruangan digunakan untuk mengkaji permasalahan geografi yang faktor penyebabnya didominasi oleh faktor alam atau fisik, ya. Di sini ada contohnya. Yang pertama, longsor yang terjadi di Banjarnegara terjadi karena berbagai faktor, di antaranya adanya kemiringan lereng, adanya mata air bawah tanah, dan pergerakan tanah. Kemudian yang kedua, intensitas curah hujan yang tinggi mengakibatkan sejumlah sungai di wilayah Kabupaten Bandung meluap. Akibatnya ada 4 kecamatan diterjang banjir. Bisa kita analisis di sini dari kedua contoh, itu longsor dan curah hujan itu merupakan faktor alam atau faktor fisik, ya, seperti itu. Itulah contoh dari pendekatan keruangan atau spasial. Yang kedua, ada pendekatan kelingkungan. Pendekatan kelingkungan atau ekologi digunakan untuk mengkaji permasalahan geografi yang faktor penyebabnya adalah perilaku manusia terhadap lingkungan. Kita lihat contoh. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama, pembuangan limbah hasil industri tekstil menyebabkan tercemarnya Sungai Citarum. Kemudian yang kedua, penebangan hutan di daerah hulu menyebabkan banjir di beberapa wilayah. Mari kita analisis kedua contoh ini. Yang pertama, pembuangan limbah hasil industri tekstil, ya. Apabila pembuangan limbah langsung ke sungai, secara otomatis sungai itu langsung tercemar, ya. Kemudian yang kedua, penebangan hutan di daerah hulu. Ketika terjadinya hujan, itu biasanya akan menyebabkan banjir di beberapa wilayah yang memiliki datarannya rendah, seperti itu, ya. Contoh dari pendekatan kelingkungan atau ekologi. Yang terakhir ada pendekatan kompleks wilayah, ya. Pendekatan kompleks wilayah itu mengkaji permasalahan geografi yang ada kaitannya dengan wilayah lainnya, ataupun bisa mengkaji kasus geografi yang disebabkan oleh gabungan faktor fisik dan faktor sosial. Adapun contoh pendekatan kompleks wilayah, yang pertama, alih fungsi lahan hutan menjadi pemukiman, villa, dan hotel di wilayah Bogor menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di daerah DKI Jakarta. Yang kedua, banjir yang terjadi di Jakarta disebabkan karena intensitas curah hujan yang tinggi dan adanya pendangkalan sungai akibat penduduk membuang sampah ke sungai. Itulah pendekatan geografi, ya. Ada 3, jangan lupa. Yang pertama, ada pendekatan keruangan atau spasial. Yang kedua, ada pendekatan kelingkungan atau ekologi. Yang ketiga, ada pendekatan kompleks wilayah. Untuk memahami materi tentang pendekatan geografi, silakan kalian untuk mengerjakan latihan soal berikut ini. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini.
Semoga memberikan wawasan dan pengetahuan baru buat kalian. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.